Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Humaira, saya biasa dipanggil Aulia. Saya ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya Wulan, Mbak. Mbak Ulan sekarang kerja atau kuliah? Sekarang masih kuliah. Sekarang baru semester 5. Saya biasanya tuh kuliah dari jam 8 sampai jam 4 sore. Wah, padat sekali ya Mbak. Baik, Mbak Ulan, saya bisa minta surat rujukan dan hasil labnya. Oh iya, Mbak. Wah, berdasarkan surat rujukan dari dokter yang saya baca, Mbak Ulan ini didiagnosis penyakit jantung koroner ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Ulan sudah tahu apa yang dimaksud dengan PJK? Yang saya tahu berarti itu ada gangguan di jantung saya gitu ya, Mbak. Benar sekali Mbak Ulan. Jadi penyakit ini disebabkan karena adanya sumbatan di pembuluh darah. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah itu terganggu Mbak, sehingga suplai oksigen dan zat gizi di dalam tubuh Mbak Ulan itu terganggu. Nah, sumbatan ini disebabkan karena adanya plak di pembuluh darah Mbak. Plak ini disebabkan karena adanya lemak dan kolesterol jahat gitu. Saya memang suka banget, Mbak, makanan yang berlemak gitu. Oh gitu ya Mbak. Oleh karena itu, tujuan kita di sini adalah sama-sama mendiskusikan perubahan pola makan dan pola hidup Mbak Ulan itu sendiri untuk mencegah dan mengatasi sumbatan di pembuluh darah. Untuk itu, saya harap kerjasamanya dari Mbak Ulan untuk keberhasilan proses konseling ini. Apakah Mbak Ulan ada alergi dengan bahan makanan? Kalau alergi sih kebetulan nggak ada alergi sama sekali, Mbak. Baik Mbak Ulan, sebelumnya kita ukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang Mbak Ulan terlebih dahulu ya. Iya, Mbak. Mari silahkan. Angkat tangannya. Baik Mbak Ulan, di sini saya akan melakukan food recall. Mbak Ulan bisa menyebutkan makanan apa saja yang Mbak Ulan konsumsi dalam satu hari itu? Pagi saya makan gorengan sih, Mbak. Ya. Eh, Terus untuk selingannya? Kalau selingannya itu saya makan kentang goreng sama burger double beef tuh. Untuk makan siangnya Mbak Ulan makan apa kemarin? Kemarin itu saya makan siangnya pakai opor ayam, Mbak. Untuk ayam ya. Terus untuk cemilan sorenya Mbak Ulan makan apa nih? Cemilan sore kemarin tuh gorengan sih, Mbak. Gorengan lagi ya, lumayan banyak nih makanan yang gak sehat ya. Ini gak ada sayurnya nih. Enggak, Mbak. Terus untuk makan malamnya Mbak Ulan makan apa? Kemarin malam itu habis ini, Mbak, Indomie 2 bungkus. Indomie. Oke. Mbak Ulan biasa berat badannya itu berapa ya? Berat badan sih biasanya 80-an gitu, Mbak. Oke. Ini hasil berat badan Mbak Ulan itu kan 75 kilo dengan tinggi badan 147, lalu lingkar bawah Mbak Ulan itu 100. Nah, ini artinya Mbak Ulan itu overweight. Overweight itu berat badan Mbak Ulan itu melebihi berat badan yang dianjurkan, dan lingkar pinggang Mbak Ulan itu melebihi batas maksimal yaitu 80 cm. Iya begitu Mbak. Wah, kalau gitu berarti saya gemuk ya, Mbak? Benar sekali Mbak. Nah, berdasarkan hasil lab ini, nilai LDL dan TG Mbak Ulan itu kan tinggi. LDL dan TG itu kolesterol jahat Mbak. Seharusnya kadar kolesterol jahat ini tidak boleh melebihi batas maksimalnya begitu. Kok bisa ya, Mbak, LDL dan TG saya itu tinggi kayak gitu? Kenapa ya, Mbak? Pertanyaan yang bagus nih. Nilai kolesterol jahat yang tinggi karena adanya konsumsi makanan yang tinggi lemak dan kolesterol yang berlebih Mbak Ulan. Mbak Ulan sendiri selama ini konsumsinya gimana Mbak? Mbak Ulan tuh paling suka makan apa sih? Saya tuh sukanya makanan yang gurih-gurih gitu, Mbak. Terus yang digoreng-goreng juga. Pokoknya yang
eh, saya tuh paling suka makanan yang kayak lauk atau otak sapi gitu Mbak. Kalau nggak digoreng ya dibuat gulai. Oh, jadi Mbak Ulan suka otak sapi yang digoreng dan dibuat gulai gitu ya? Iya bener Mbak, selain itu saya juga suka gulai jeroan sapi gitu-gitu Mbak. Terus yang ada di rumah makan Padang biasanya itu Mbak. Oh, jadi Mbak Ulan suka jeroan sapi ya? Iya Mbak, seminggu itu biasanya saya tuh makan 4 sampai 5 kali Mbak. Kalau makan siang sama teman-teman di kantin gitu biasanya. Selain itu biasanya Mbak Ulan makan siangnya di kampus. Kalau sayur Mbak Ulan paling sering konsumsi apa nih? Kalau ya paling di rumah makan Padang itulah Mbak. Saya jarang makan sayur Mbak, paling ya makan gulai, daun singkong gitu Mbak. Kalau di rumah biasanya itu sayur yang ada santannya gitu Mbak. Saya nggak begitu suka sayur yang bening-bening Mbak. Oh, Mbak Ulan suka makanan bersantan ya. Lalu untuk buah-buahan yang paling sering dikonsumsi nih sama Mbak Ulan itu apa? Kalau buah itu saya jarang sih Mbak, paling semangka sama melon. Dan itu pun biasanya itu cuma hari Sabtu sama Minggu. Oh, jadi Mbak Ulan makan buah itu kalau lagi di rumah aja ya. Lalu untuk jajan atau snack selama di kampus, Mbak Ulan ku sukanya beli apa? Saya paling suka itu ngemil gorengan Mbak sambil kuliah biar gak ngantuk. Saya tuh juga biasanya beli 5.000 Mbak per hari, sekitar 5 sampai 6 biji gitu. Wah, bisa sampai 5 gitu ya. Dan saya tadi cek juga di ini di food recall Mbak Ulan. Mbak Ulan itu sarapannya udah gorengan. Terus selingannya juga gorengan ya. Lalu kalau untuk olahraga, biasanya Mbak Ulan olahraganya berapa kali nih dalam satu minggu? Sebenarnya saya tergolong malas sekali Mbak untuk olahraga itu, palingnya cuman sekali dalam seminggu. Jadi hanya satu minggu sekali ya Mbak. Lalu kalau di kampus Mbak Ulan itu kegiatannya apa saja? Kegiatannya nggak terlalu ribet sih Mbak, cuman palingan ya duduk mendengarkan dosen seperti itu. Nah, baik Mbak Ulan, dari perbincangan kita tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa Mbak Ulan suka mengonsumsi makanan yang digoreng dan bersantan. Mbak Ulan juga suka mengonsumsi makanan yang tinggi kolesterol seperti jeroan sapi, otak sapi juga ya. Juga asupan serat Mbak Ulan itu kurang karena Mbak Ulan ini saya lihat kurang banget lah untuk mengonsumsi buah dan sayurannya. Mbak Ulan juga masih kurang olahraga ya. Jadi saya ini harus merubah semua itu ya Mbak? Iya benar Mbak Ulan. Jadi kita harus mengetahui nih kesalahan pola makan Mbak Ulan, terus pola hidup Mbak Ulan. Sekarang kita diskusikan bagaimana menentukan diet yang harus Mbak Ulan terapkan setelah proses konseling ini. Apakah Mbak Ulan siap berkomitmen untuk melaksanakan diet yang nanti akan kita bahas? Saya akan berusaha Mbak, saya ingin bisa sehat dan menyelesaikan kuliah saya dengan tepat waktu, untuk orang tua saya bangga juga Mbak. Baik Mbak Ulan, di sini saya tuh sudah melakukan perhitungan kebutuhan energi Mbak Ulan ya dalam sehari. Saya sudah menghitung indeks massa tubuhnya Mbak Ulan itu diperoleh 34,71 yang mana menurut WHO itu sudah termasuk obesitas. Lalu kebutuhan energi yang Mbak Ulan butuhkan itu dalam sehari sebesar 2.552,55 kilokalori. Untuk proteinnya 191 gram, untuk lemak 85 gram, dan untuk karbo itu dibutuhkan 1021 kalori. Alangkah bahagianya ya apabila Mbak Ulan sehat selalu dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu. Nah, baik Mbak, untuk mengurangi asupan makanan yang gorengan dan bersantan, apakah Mbak Ulan sudah siap jika harus mengurangi makan gorengan? Kira-kira Mbak Ulan sanggup mengurangi berapa gorengan nih dalam sehari? Karena saya cek
di food recall Mbak Wulan itu di situ udah melebihi 6 biji ya dalam sehari. Bagaimana kita coba sehari itu maksimal 2 gorengan, dan bersantan itu hanya dibolehkan 2 kali dalam seminggu. Kalau sehari 2 gorengan, kayaknya saya bisa mbak. Kalau makanan yang bersantan saya optimis bisa sih mbak, maksimal lah 2 kali dalam 1 minggu. Baik, kita sepakat ya Mbak Wulan hanya boleh makan gorengan 2 kali dalam sehari dan 2 kali makanan bersantan dalam seminggu. Nah, untuk makanan tinggi kolesterol, bagaimana jika Mbak Wulan mulai mengganti kebiasaan dari yang awalnya Mbak Wulan suka konsumsi jeroan sapi dan otak sapi nih, gimana kalau Mbak Wulan itu sering mengonsumsi ikan atau ayam Mbak? Mengganti jeroan sapi dan otak dengan ikan atau ayam ya mbak. Kalau itu saya coba dulu ya mbak, tapi kalau untuk yang ini saya optimis bisa sih mbak. Baik, kalau begitu kita sepakat. Nah, untuk konsumsi buah dan sayur nih, bagaimana jika setiap makan siang di kampus Mbak Wulan membiasakan diri membawa buah nih ke kampus, jadi nggak hanya makan makanan gorengan terus, gimana Mbak? Wah, saya kira saya belum sanggup mbak jika setiap hari makan makanan buah dan sayur saja. Bagaimana jika seminggu itu 4 kali dulu mbak? Baik, sepakat ya Mbak, konsumsi buah dan sayurnya 4 kali dalam seminggu. Nah, untuk olahraga nih, bagaimana jika Mbak Wulan mulai membiasakan diri memakai tangga kalau lagi menuju ruang kelas? Jadi sebisa mungkin Mbak Wulan mengurangi nih menggunakan lift, karena kan Mbak Wulan jarang sekali beraktivitas ya, dan makanannya juga seperti itu yang dikonsumsi. Bagaimana Mbak Wulan? Kalau itu saya siap sekali mbak. Baik, di sini saya akan nunjukin ke Mbak Wulan makanan apa saja yang dianjurkan dan makanan apa yang harus dihindari ya. Mulai dari batasi penggunaan garam bila tekanan darahnya Mbak Wulan itu tinggi. Lalu bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi dulu ya. Pilih daging tanpa lemak atau ikan segar, ayam bagian dada seperti itu. Lalu karena Mbak Wulan ini termasuk yang obesitas, jumlah makanan pokok sebagai sumber hidrat arang itu harus dikurangi. Contoh sumber hidrat arang itu adalah beras, roti, mie, kentang, bihun, biskuit, tepung-tepungan, gula dan sebagainya. Nah, Mbak Wulan di situ bisa mengganti dengan mengkonsumsi kacang-kacangan ya, karena kacang-kacangan itu juga bagus. Lalu hindari sayuran yang mengandung banyak gas seperti kol, lobak, dan nangka muda. Lalu untuk buah nih, semua buah itu boleh dimakan kecuali nangka yang sudah matang, durian, dan alpukat itu diberikan dalam jumlah yang terbatas saja. Lalu makanan yang dipilih sebaiknya makanan yang mudah dicerna, yang tidak mudah merangsang perut untuk mempercepat laju kerjanya ini ya. Lalu dianjurkan untuk tidak minum kopi dan alkohol Mbak. Nah, dalam memasak sebaiknya tidak menggunakan cabai dan bumbu yang merangsang dulu ya. Lalu diusahakan untuk mengurangi makanan gorengan dan yang dimasak dengan santan kental, karena hal itu dapat meningkatkan jumlah lemak yang ada di dalam tubuh Mbak Wulan, seperti itu. Mbak Wulan, lalu di sini saya akan menunjukkan berapa gram sih konsumsi nasi yang boleh Mbak Wulan konsumsi itu. Tadi kan harus dibatasi konsumsi nasi. Nah, sebaiknya Mbak Wulan dalam sehari itu mengonsumsi 100 sampai 200 gram nasi. Nah, di sini sudah dijelaskan 1 centong rice cooker itu 50 gram. Nah, 1 centong plastik juga 50 gram. Lalu 1 centong kayu itu 70 gram dan 1 sendok makan itu 15 gram. Jadi nanti Mbak Wulan di rumah bisa mengira-ngira ya menggunakan 4 pilihan ini. Baik, lalu untuk menu yang bisa Mbak Wulan konsumsi itu ini. Mbak Wulan harus mengonsumsi makanan yang tinggi protein seperti
daging tanpa lemak itu Mbak Ulan bisa konsumsi sehari satu potong tanggung. Lalu untuk dada ayam Mbak Ulan juga bisa mengonsumsi satu potong tanggung juga ya Mbak. Untuk telur bisa 1 butir hingga 2 butir. Lalu untuk kacang-kacangan di sini ada edamame, bisa Mbak Ulan jadikan cemilan juga. Jadi Mbak Ulan itu nggak cuma mengonsumsi gorengan aja nih, juga bisa gorengan. Lalu di sini ada susu, lalu ada ini juga ada kacang kapri itu juga bagus Mbak untuk kesehatan. Lalu ada tahu dan tempe, itu juga sebaiknya jangan hanya digoreng ya, karena kan olahan tempe, olahan tahu itu juga ada yang bisa dibacem, bisa dipepes seperti itu. Ini makanan tinggi proteinnya. Sudah. Lalu saya akan melakukan ini ya, komitmen yang harus Mbak Ulan jalani. Iya. Baik, Mbak Ulan, setelah kita melakukan komitmen dan Mbak Ulan juga sudah tahu nih anjuran makanan apa yang harus Mbak Ulan makan, yang harus Mbak Ulan hindarin. Apa Mbak Ulan bisa mengulangi apa yang tadi saya anjurkan, seperti lauk-lauk yang tinggi protein itu tadi? Saya siap Mbak, saya siap berkomitmen untuk itu demi kesehatan saya. Mbak Ulan bisa sebutin nggak Mbak Ulan tadi itu apa sih yang saya sampaikan di makanan yang tinggi protein dan makanan yang harus dihindari? Kalau makanan yang tinggi protein itu bisa kayak mengonsumsi dada ayam, daging yang tanpa lemak, Ya. terus mengonsumsi kacang-kacangan untuk cemilan. Terus kalau tahu tempe diusahakan jangan digoreng, Iya. tapi diolah menjadi masakan yang lain. Lalu untuk makanan yang harus dihindari tadi seperti apa ya Kak? Kayak gorengan itu dihindari, terus makanan yang tinggi lemak, bersantan, kayak gitu ya Mbak. Saya lihat dari semangatnya Mbak Ulan nih, sepertinya semangat sekali ya untuk optimis menjaga kesehatan. Semoga semangat ini tetap terus terjaga dan Mbak Ulan dapat melaksanakan diet sehingga penyembuhan penyakit Mbak Ulan bisa lebih cepat. Baik, sesi konseling kita cukupkan hari ini ya Mbak, dan kita rencanakan konseling 2 minggu kemudian. 1 hari sebelumnya saya akan ingatkan Mbak Ulan untuk datang menemui saya lagi, dan saya tunggu perubahan dari Mbak Ulan dan hasil dari komitmen yang udah kita lakukan sekarang. Ya baik Mbak. Terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Baik Mbak Ulan, sama-sama. Terima kasih juga atas kerjasamanya hari ini. Iya Mbak. Baik, karena saya rasa semuanya sudah selesai. Mari saya antar. Silakan. Gorengannya jangan lupa dikurangi ya Mbak Ulan. Siap Mbak.